Default ya, inilah sebuah pameran. Default judulnya tentang ranah teknologi mutakhir ya. Kata default merujuk pada pengaturan awal yang ditetapkan pada sebuah perangkat atau sistem sebelum mengalami modifikasi atau penyesuaian. Konsep ini diadaptasikan dalam konteks merefleksikan proses introspeksi, khususnya para seniman dalam menggali dan memahami identitas otentik saat ini. Begitu kata kurator Isa Perkasa ya. Ini pamerannya. Nah, ini yang menarik ya. Oke, saudara-saudara, selamat bertemu lagi dengan Erian Budiman Channel. Saya Erian Budiman melaporkan sedikit tentang pameran yang ada di YPH. Ada sekitar 15 seniman dari berbagai universitas seni rupa yang ada di Bandung dan satu dari Jakarta. Mereka berpameran ini tidak membuat sebuah grup, tapi mereka kemudian bersatu untuk sebuah pameran dengan judul Default. Pameran ini menampilkan beragam tema dan pendekatan ya, apa ya, corak gaya juga mereka ini salah satunya adalah karya yang dibuat AI, ya, sebuah karya yang sangat menarik. Dari karya yang ada di sini, ini adalah karya yang sekali. Ya, ini merupakan sebuah karya yang saya melihatkan gejolak karya-karya terbaru dari generasi muda berupa Indonesia saat ini, khususnya yang ada di Bandung. Mereka berkarya dengan bebas, dengan menyatakan diri, inilah kepribadian mereka, cara mereka berkarya, dan Default menunjukkan bagaimana sih otentisitas karya mereka ini ketika berhadapan dengan publik. Publik yang akan menilai sejauh mana karya ini bisa dikatakan berhasil. Oke, kita saksikan beberapa karya yang ada di sini. Selamat menikmati. Dan ya, selamat menikmati karya-karya yang ada di sini. Dan buat Anda yang ada di rumah atau di mana saja, kalau mau menemukan channel saya, silahkan subscribe, like, dan komennya ya. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali pameran di Bandung dan juga di hampir seluruh kota yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan dunia seni rupa yang sangat tinggi. Baiklah, kita lihat karya pertama. Ini dari Waspa Padilla. Terbentur beberapa seri ya. Karya ini menyoroti diskursus publik yang sering kali mereduksi pengguna narkoba sebagai kriminal semata. Melalui lingkungan sosial sehari-hari, menurutnya dia meriset paradok di balik stigma tersebut. Pengguna yang sebenarnya menginginkan pemulihan terjebak dalam lingkaran adiksi yang sulit dilepaskan. Karya ini mengundang untuk merenungkan ironi penggunaan narkoba sebagai mekanisme penghilang rasa sakit, alih-alih relaksasi. Lebih jauh, karya ini menyuarakan perlawanan abadi para korban adiksi dan mempertanyakan politisasi isu narkoba untuk kepentingan tertentu. Melalui pendekatan visualnya ini, Waspa mengajak audiens untuk merefleksikan kembali pemahaman mereka tentang adiksi dan menawarkan perspektif alternatif yang lebih manusiawi.
Nah, itu penjelasan dari pelukisnya. Tapi kita lihat memang ini agak sulit untuk melihat tayangan dari visualnya soal ikonitas itu ya. Karya lainnya adalah If I Were a Savior, karya Anahis. Ini karya menurut catatan menggambarkan penurunan moralitas anak muda melalui penggunaan warna-warna kontras dan garis-garis kasar yang menciptakan suasana kacau, keadaan yang digambarkan dengan ekspresi terdistorsi. Nah, lukisan ini dikelilingi oleh simbol-simbol abstrak yang mencerminkan pengaruh negatif seperti materialisme dan media sosial. Lukisan ini mengekspresikan disorientasi dan krisis identitas generasi muda dalam menghadapi perubahan budaya. Lukisan ini dilakukan dengan pendekatan semacam street art, ya, atau kita lihat seperti karya-karya karya jalanan gitu ya, karya jalanan atau lebih cepatnya street art atau graffiti ya, graffiti art gitu. Ini seperti karya Basquiat pendekatannya dengan menampilkan sosok-sosok yang terdistorsi dengan pecahan-pecahan warna, garis-garis, dan objek-objek yang menyiratkan sebuah catatan-catatan tertentu dan memperlihatkan bagaimana karya ini merefleksikan kecenderungan pelukisnya untuk melihat masalah-masalah di dalam identitas anak muda dari sisi yang lain, atau terutama dari sisi kegelapan-kegelapan gitu ya. Simbol-simbolnya abstrak, juga lebih banyak teks-teks sebagaimana biasanya karya graffiti art. Ada beberapa karya yang digores juga dengan garis-garis yang cenderung seperti bebas ya, dan childness gitu. Kata-katanya juga diterapkan dengan huruf-huruf yang berbagai ragam sehingga memperlihatkan ya beragam teks yang biasanya kita temui di jalanan. Karya ini menarik sebetulnya dari sisi keseluruhan ya, sangat enak untuk dinikmati. Karya berikutnya adalah Tautan Harmoni, beberapa seri, 4 seri ya di sini, karya Ahmad Ali Gonyu. Karya ini merupakan eksplorasinya terhadap pengalaman terkait musik dan hubungannya dengan diri. Musik memberikan kesempatan untuk mengekspresikan dan mendalami diri yang kemudian terwujud sebagai emosi yang berbeda-beda, tergantung pada pengalaman terkait yang dimiliki individu. Musik sendiri tidak memiliki bentuk yang konkret, namun dapat dipersepsi melalui pengalaman unik yang ada, serta pengalaman tersebut dicoba dibawakan dalam proses kekaryaan Ahmad Ali Gonyu ini ya, dituangkan dalam karya sebagai jembatan yang menghubungkan pengalaman unik antar individu. Karya ini bercorak abstrak, sebagian dengan dominasi merah, ada juga yang dengan dominasi hijau, dan memperlihatkan bagaimana sabetan-sabetan, goresan-goresan, dan sangat acak. Namun ini sangat ekspresif ya. Karya ini lumayanlah untuk ukuran abstrak ya, walaupun mungkin masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Sementara karya berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari pelukisnya sendiri. Halo, saya Aura Paramaratri, saya dari Universitas Pajajaran Bandung, dan kali ini pada pameran ini saya menampilkan karya berjudul Kalut. Karya ini tuh menceritakan tentang objek-objek yang sering dibawa oleh perempuan, barang-barang seperti yang kita ketahui kan kalau di ranah sosial kita sering melihat perempuan itu cenderung membawa barang yang lebih banyak dari laki-laki, tapi sebenarnya hal ini tuh diakibatkan dari adanya juga tuntutan sosial atau ekspektasi sosial di belakangnya. Misalnya kita bisa lihat kalau di Indonesia sendiri untuk seorang perempuan bekerja itu dituntut untuk selalu full make up, selalu menggunakan make up, terus harus menggunakan high heels, sepatu tinggi segala macam. Terus kalau misalnya juga kita sering temuin perempuan yang berperan sebagai ibu, kalau kita lagi jalan-jalan gitu kan selalu membawa
bawaan yang lebih banyak selain untuk anak-anaknya juga untuk keperluan keluarga. Nah sebenarnya barang-barang ini tuh juga di belakangnya ada ekspektasi dan tuntutan sosial akan hal itu. Jadi perempuan cenderung membawa peralatan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi di sini ada objek seperti make up, terus juga ada botol susu dan di sini juga ada objek yang dianggap maskulin seperti rokok. Cuma di sini saya kasih sentuhan feminim dengan ada bekas lipstick di logonya gitu. Seperti itu dan sebagian besar karya saya menggambarkan soal fenomena-fenomena terkait gender yang saya temui di ranah sosial. Gambarnya kok seperti ini, itu kira-kira idenya dari mana? Lebih ke child atau desain misalnya? Oh, kalau saya sendiri sebetulnya untuk gambar sendiri mungkin lebih melihat ke arah pop art Pop art. dan modern gitu. Dan warna-warna segi warna yang saya pilih juga warna-warna yang cenderung ngejreng dan feminim, banyak objek-objek banyak sentuhan-sentuhan pinknya gitu di dalamnya. Nah, selain karya seperti ini kan ada juga yang seperti itu tuh. Kira-kira apa bedanya? Nah, kalau untuk karya yang satu lagi itu berjudul Kalang, itu artinya bantas. Di sini saya mencoba menggambarkan dari segi prianya juga dan gender prianya. Maksudnya di sini laki-laki juga punya stereotip atau stigma di mana harus terlihat maskulin. Jadi di situ karena itu saya menggambarkan adanya rokok, adanya cukuran untuk shaving rambut dan segala macam. Karena menurut saya itu hal yang identik dan seringkali juga dilihat kalau laki-laki itu dinilai dari tingkat kemaskulinitasnya itu dari hal-hal yang dia seperti permainan-permainan sepak bola atau bola biliar yang identik dengan laki-laki, selanjutnya juga rokok gitu. Jadi saya di karya yang kedua itu saya mencoba menampilkannya juga dari gender laki-lakinya. Oke, karya-karya kamu tuh lebih banyak lukisan atau apa biasanya? Sebenarnya lebih banyak sebagian besar lukisan, dan saya bermain di media yang lumayan besar sekitar 100 cm kali 100 dan jadi di media yang berukuran besar. Tadi jurusannya apa? Antropologi. Antropologi. Kok larinya ke sini lupa gimana ini? Sebenarnya kalau dari sini serupa sendiri, saya memang suka gambar. Cuman, tapi untuk tepatnya saya tertarik di antropologi dan beberapa karya saya itu berdasarkan riset tugas saya di antropologi. Jadi di antropologi memang suka bikin gambar-gambar tentang antropologinya gitu? Iya, nggak, jadi di antropologi kan sebagian besar riset ya Pak, misalnya penelitian soal sosial dan segala macam. Nah biasanya hasil dari penelitian sosial ini saya jadiin karya, konsep karya gitu. Jadi saya ubah ke bentuk yang visual gitu. Maksudnya kalau dalam kuliah itu memang ada tugas untuk membuat gambar? Enggak? Kalau dalam kuliah tidak. Tidak ya? Ya. Cuma kalau riset kamu suka gambar-gambar gitu? Iya, suka saya. Ini jadinya antropologi apa ya? Kontemporer? Kontemporer Pak. Ya, antropologi Gender. lebih ke sosial tapi? Lebih ke sosial. Ada antropologi sosial? Antropologi sosial, kebetulan di Unpad antropologi. Oh gitu. Ini kenapa lebih menariknya yang memang dekat dengan kamu atau kamu lagi konsen sama sosial itu? Sebenarnya sebagian besar karya saya memang terkait gender karena apa yang saya cermati dan rasakan di lingkungan sih Pak. Jadi saya buat karya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan karyanya lebih bagus lagi ya. Terima kasih. Karya berikutnya adalah Memory on Chaos ya. Ini ada 2 lukisan. Ada Ultraman di dalamnya dan tapi ini Katon menggambarkan ingatan terhadap petani Nusantara yang konon kurang mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti upah dan wilayah utamanya. Konon banyak lahan yang menjadi perumahan ataupun bangunan lainnya yang menyebabkan eksisnya petani di Nusantara berkurang. Kerap sering terjadi ketika mengadakan pembangunan. Sosok yang seharusnya menjadi penolong untuk petani malah sama sekali tidak memikirkan dampaknya terhadap petani. Ini simbolis tapi kok jauhnya ke Ultraman ya? Mungkin karena ini anak muda. Jadi sosok pahlawannya digambarkan dalam Ultraman sementara
ruang lainnya adalah petani yang digambarkan secara simbolis ya, dan lebih ke sedikit abstrak sih. Navigating expectation in reality ini digambarkan dalam karya seperti drawing ya, karya drawing. Ini mengenai keberadaan awal dan akhir menjadi realita abadi atau realitas yang tak dapat terelakkan. Ekspektasi yang membalut setiap pemikiran manusia, menginginkan bagaimana mengawali, mengarungi, dan menjemput akhir dari segalanya, dan keadaan yang damai, tentram, dan segala hal yang baik. Itu pernyataannya, jadi digambarkan dalam bentuk apa ini ya, lebih ke simbolis gitu ya. Ini drawingnya realis sebagian gitu ya. Karya berikutnya ini berjudul Mengejar Hijau. Ada 2 seri didempetkan gitu ya. Bentuknya ada yang dibuat kotak-kotak di dalam ini dengan kemudian ada sapuan besar yang seperti menyilang gitu, atau lebih ke menyiku ya. Di sini karya ini judulnya Mengejar Hijau, jadi senada juga hijaunya dengan dua lukisan lainnya dengan judul Terbawa gitu ya. Jika tadi yang hijau itu orang seperti pengendara yang sedang mengejar hijaunya lampu lalu lintas gitu ya, menunjukkan tentang kebangkitan di zona nyaman. Sementara karya yang lain ini adalah lebih melanjutkan studi mengenai beberapa peribahasa Jawa, konon seperti itu. Jadi ini agak abstrak sehingga karya sangat simbolis. Berikutnya adalah karya Patih Jagadraya. Ini karya 3 dimensi ya, yang bersebelahan dengan ruang hijau atau gambar mengejar hijau di sebelahnya gitu ya. Ini karyanya sangat 3 dimensi. Karya Patih ini memang mendominasi ya di pameran ini, dan mungkin ini karya-karya yang merupakan karya terbaik di pameran ini. Sebuah simbol yang entah berantah. Ini sambungan dari karya 3 dimensi tadi, kemudian beralih ke karya printing. Ini karya Nando dengan judul Bentang Halimun ya, ada 2. Ini sangat sublim ya. Ini lebih banyak didominasi oleh warna putih dengan sedikit bayangan samar, dan menurutnya yang samar itulah yang membentuk dirinya gitu ya. Jadi ini lebih ke pribadi sifatnya. Sementara di sebelahnya ini adalah karya yang lebih cenderung ke pendekatan ilustratif gitu ya. Ini ada seorang bocah di antara pelukan akar-akar gitu ya. Jadi ini juga ini lebih merupakan ekspresi tentang perasaan kehilangan diri, kehampaan, dan konflik emosi ya. Kemudian direpresentasikan melalui warna kelabu serta kontrasnya gelap terang yang dihasilkan dari medium charcoal gitu ya. Nah, sementara itu di
Karya Nilal Hazmi ini ada tiga karya Nilal Hazmi ini ada 3 panel ya. Ini bentuknya abstrak dan memperlihatkan karya degradasi ini sebagai metode penciptaan baru bagi dia ya. Hasilnya adalah serangkaian karya yang mempertanyakan batas antara destruksi dan penciptaan. Dia berpikir kembali mengenai makna dari proses artistik ya, artistik itu sendiri, sehingga yang dia tawarkan adalah lebih ke bagaimana mengolah media ini dalam sebuah teknik abstrak yang kemudian mendistorsi beberapa warna, beberapa bidang, dan menjelma menjadi sebuah bentukan komposisi yang rancak, aneh, dan nampak repetitif seperti itu. Jadi dia memperlihatkan seperti hubungan manusia dan alam. Di situ ada kerentanan ya manusia terhadap kekuatan alam. Dan di sisi lain adalah dampak destruktif aktivitas manusia terhadap alam itu sendiri. Jadi dualisme ini kemudian disatu padankan dalam 3 kanvas, hampir sama bentuknya tapi berbeda komposisinya, dan menurut saya ini adalah karya abstrak yang sangat berhasil. Ada 2 karya Aka Pardede. Ini yang pertama adalah Nates, yang mixed media, yang menggambarkan dengan simbolis ya, sepertinya bagaimana tentang dogma, moralitas, dan gagasan yang tidak selalu relevan untuk sebuah bangsa, untuk saat ini bagi generasi muda mungkin ya. Ini dengan mixed media, karyanya lebih banyak didominasi biru dan merah dengan simbol-simbol tertentu yang menyiratkan bagaimana relevansi agama menurut dia gitu ya. Sementara di gambar lainnya adalah gagasan absurditas Albert Camus yang merefleksikan Sisyphus dari mitologi Yunani, yang menggambarkan absurdnya hidup dan merefleksikan kembali penggabungan antara Sufis dan Sisyphus gitu ya. Ini karyanya juga simbolis dan merupakan karya yang menggunakan pendekatan media yang lain gitu ya, tidak biasa. Ada beberapa panel yang kemudian dirangkaikan dalam beberapa gaya, dalam beberapa corak, tapi umumnya ini lebih ke lebih ke ornamen figuratif. Karya berjudul Sporadis Series ini gitu ya, memperlihatkan objek jamur sebetulnya kalau menurut ini Prisky Jayantoro sebagai pelukisnya. Ini merefleksikan bagaimana jamur itu sebagai subjek matter Prisky dalam berkarya seri ya. Baginya jamu adalah individu yang bukan termasuk dalam kategori tumbuhan maupun hewan. Dia hidup di antara keduanya. Jadi Prisky melihat bahwa ini dapat mewakili dirinya selama setahun tinggal di Bandung, jadi layaknya pengembara ilmu gitu yang mencari-cari ilmu pengetahuan, yang baginya ini menuntut ilmu itu lebih fokus pada hasil, sedangkan mencari ilmu lebih fokus pada proses. Karya Karyana Tri Utama ini lebih seperti bubbles gitu ya, bubble swap yang terdistorsi ya, dalam menyoroti konflik antara fungsi protektifnya dan dampak destruktif yang mungkin timbul akibat penggunaan atau penerapannya. Ini adalah karya Karyana Tri Utama berjudul Potential Damage. Ini memperlihatkan seperti bubble wrap ya, yang terdistorsi gitu ya. Ada intensi memadukan palet warna merah dan putih, dan berpadu menciptakan efek visual yang ekspresif gitu ya. Ini sangat personal sekali ya. Beberapa karya yang dipamerkan dalam pameran ini memang memperlihatkan kekuatan mesin pelukisnya ya, termasuk ini karya yang disimpan di atas meja. Karya Daniel Renaldi ini
memperlihatkan setiap ikatan benang yang menyatukan robekan ya. Konon ini menyembuhkan luka dan menyampaikan kekokohan dalam dinamika waktu yang memaksa maju. Visual benang pada karya ditampilkan seniman sebagai kelam kokoh menghubungkan waktu masa lalu dan sekarang. Nama saya Matahari Partita Suara. Karya ini berjudul Jalinan Dalam Diam. Karya ini itu menceritakan tentang diri saya semasa kecilnya yang apa ya? Keseharian atau Ya keseharian tentang anak perempuan yang apa ya sulit berinteraksi dengan orang lain. Jadi dari situ tuh saya bikin dengan benang-benang yang aku smooth gitu yang melambangkan seorang yang terisolasi, yang merasa yang merasa terasingkan dari lingkungan sekitarnya. kenapa terasi? Menceritakan masa kecil aja sih, masa kecil yang berbeda dari anak-anak yang lain kan ceria, anak-anak yang lain kan ceria semua. Kalau aku tuh Lebih ke kesendirian, kemudian kayak ekstrim gitu. berkarya. Ya pengen ceritain aja gitu kalau masa kecil aku tuh tidak sebahagia anak-anak Kenapa? faktor lingkungan sebenarnya. Jadi aku pengen menceritakan itu tuh lewat karya aja sih. Karena aku juga dari jurusan sana di sini. Jadi aku ingin coba pakai media lagi sama benang di sini biar membedakan juga sama yang lain kan pakai apa Sudah lama berkarya seperti ini. ini pameran pertama aku yang menggunakan kain sama benang. Sebelumnya Sebelumnya sama yang lain pas sendiri. Sekarang tuh pengen lebih apa ya? ini unik. Jadi pengen lebih kenalin diri gitu. Pengen bisa Ekspresikan. nemuin karakter diri sendiri gitu. Jadi pembeda juga. Jadi jurusannya di tata busana, tapi berpameran seni rupa gitu. Ya, Atau di busana ada juga semacam suka pameran. kalau busana paling pamerannya kayak fashion show busana, Oh, bikin busana kayak gitu sih. Atau bikin apa kayak drawingnya itu, bikin sketch pakaian Kita gitu. busana juga bikin sketsa pakaian juga. Jadi ini sama satunya itu mungkin idenya dari situ ya? Ini Apa? dari setelah aku belajar, ini kan pakai penyulam ya. Ya, iya. Belajar juga di apa? Aku juga jadi ulang, rambut, dijahit. Jadi aku terapin aja tuh seperti kayak sebenarnya. Kamu pernah lihat karya tapestry? Dia menggunakan wall gitu kan? Iya iya. Ini nanti pengembangannya mau seperti apa kira-kira? Depannya ya. Nah ini permulaan ini kan pertama. Kedepannya sih aku pengen bikin yang kayak gini, cuman lebih diperbesar lagi mungkin. Kalau kasih foto mungkin diperbesar dalamnya. Kerajinan Ini seperti fragmen-fragmen gitu ya? kayak apa? Ini kan dibakar-bakar ya. Dibakar. Kalau yang kayak karya kayak gini, itu idenya kan banyak nih menumpuk. Idenya satu-satu tempel kayak gitu, kayak pan satu kan ini. Gimana tuh? Jadi semacam cerita fragmen-fragmen gitu. Atau
Ini lama ngerjainnya? Lama sekali. Harus aja setiap tekun. Kita jadi begini sih nggak makan. Oke, selamat ya. Semoga karyanya bisa lebih bagus. Ya, demikianlah pameran Dipol yang menghadirkan 15 perupa muda ini sepertinya menggiring apresiator untuk menelusuri perjalanan batin para senimannya ya. Bagaimana karya-karya itu lahir dan apa latar belakang kelahiran karya tersebut. Setidaknya ada banyak pilihan di sini tentu saja yang bisa dinikmati oleh para pengunjung tentang apa saja yang dikemukakan atau ditampilkan oleh para pemuda-muda generasi Z ini ya. Maka ya pameran ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi seni tapi juga menjadi arena kontemplasi, perenungan, bagaimana setiap orang menghayati dirinya sendiri, termasuk bagaimana perkembangan karya-karya mereka di kemudian. Nah, pameran ini merupakan tawaran juga untuk generasi Z, bagaimana mereka bisa menilai karya seni atau menikmati karya seni yang banyak sekali bertebaran dalam pameran-pameran belakangan ini, termasuk ada juga katalog untuk memahami apa yang ada di dalam pameran tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.